warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Syukur alhamdulillah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah melimpahkan kepada kita berbagai macam kenikmatannya, baik kenikmatan yang berupa iman, Islam dan kesehatan. Terlebih-lebih Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan kenikmatan yang berupa hidayah dan istiqomah. Dengan kenikmatan yang berupa hidayah, kita senantiasa dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala di jalan yang lurus, yakni siratal mustaqim, jalan hidup yang sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Begitu juga dengan kenikmatan yang berupa istiqomah. Dengan kenikmatan yang berupa istiqomah, kita senantiasa menjalankan apa-apa yang Allah perintahkan kepada kita dan menjauhi segala sesuatu yang Allah larangkan kepada kita, sehingga kita menjadi hamba-hamba Allah yang senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam mudah-mudahan tetap tercurahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para sahabat, keluarga dan orang-orang yang senantiasa mengikuti risalahnya hingga akhir zaman nanti. Jazakumullahu khairan kami sampaikan kepada Bapak Ibu hadirin semuanya yang telah meluangkan waktunya untuk bisa hadir pada kajian malam hari ini. Mudah-mudahan ini merupakan salah satu sebab kita dimasukkan Allah Subhanahu wa taala ke dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita buka acara pada malam hari ini, marilah kita buka dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan dengan bacaan basmalah tadi bisa memperlancar acara pada malam hari ini. Menginjak acara selanjutnya, yakni kajian yang akan disampaikan oleh Ustadz Afam. Untuk beliau kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahi karimil khallaq. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidina Muhammad al-mab'uts li tatmimi makarimil akhlaq wa ala alihi wa ashabihi ma jara qalamut talkhisi wal bayani ala safahatil awraq. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna na'udzubika an nusyrika bika wa nahnu na'lam wa nastaghfiruka lima la na'lam. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasula. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Amma ba'd. Jamaah salat maghrib lan kajian ba'dal maghrib, pengajian yang diselenggarakan oleh LKI, Lembaga Kajian Islam, di Masjid Al-Ikhlas Sedayu Lawas, Brondong, Lamongan, ingkang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Yang pertama, puji dan syukur kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala kelawan limpahan nikmat lan karunia-Nya,
Di antaranya nikmat kesempatan, nikmat kesehatan, nikmat waktu luang, ya, nikmat masih mempunyai hati yang baik, nikmat masih mempunyai kesadaran, nikmat masih punya pikiran yang waras, ya, dan juga nikmat-nikmat lain yang tak bisa kita hitung satu persatu tentunya. Maka tugas kita, ya, itu tidak diminta untuk ngitung, karena kalaupun kita diminta untuk ngitung maka pasti nggak akan bisa untuk ngitung. Maka tugas kita, tugas yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita, yaitu untuk bersyukur. Dari semua karunia, dari semua kenikmatan, Allah Subhanahu wa Ta'ala meminta kita agar mensyukuri kenikmatan tersebut. Allah perintahkan, Allah juga seharusnya itu menjadi sebuah kewajiban bagi kita. Tapi ketika kita mau untuk mengerjakan, kita mau tunduk patuh, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan reward. Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan jaza, berikan balasan, berikan hadiah, ya. Janjane wajib dilakukan. Tapi ketika kita melakukan, ya, Allah ngasih reward, Allah ngasih balasan. Padahal seharusnya memang tugas kita seperti itu. Nah, jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada kesempatan malam hari ini, ya, di antara kenikmatan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita, yaitu kita bisa mempergunakan kesempatan yang Allah berikan kepada kita. Kita bisa mempergunakan kesehatan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita. Kita bisa mempergunakan nikmat iman, nikmat Islam, nikmat menjadi seorang muslim, yang mana di antara menjadi sebab amalan itu diterima, ya. Maka kalau dia itu bukan seorang muslim, ya, amalannya itu enggak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena syarat pertama yaitu pengakuan bahwasanya dia itu hamba dan Allah itu Rabbnya, Allah itu penciptanya, Allah itu adalah Rabb yang satu-satunya, ya, Rabb satu-satunya, Rabb wahid, ya, yang patut untuk disembah, ya. Maka jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam sebuah hadis Nabi Muhammad SAW yang dituliskan di dalam kitab Nasoihul Ibad pada bab ketiga, makolahnya saya lupa makalah keberapa. Di situ Nabi SAW menjelaskan, ya. Jadi di kitab Nasoihul Ibad, ya, meskipun ini selingan, ya, karena pada malam hari ini kita membahas kitab Taisirul Khalaq, cuman ini masih ada kaitannya, ya. Pada bab ketiga itu isinya 3 nasihat, 3 nasihat, 3 nasihat. Nanti masuk bab keempat di kitab Nasoihul Ibad, isinya 4 nasihat, 4 nasihat, 4 nasihat. Jadi satu makalah, di dalam satu makalah ataupun satu pasal itu, ya, isinya 4 nasihat, 4 nasihat, 4 nasihat. Nah, ini memang penggawaiannya ulama. Jadi bikin sebuah buku, bikin sebuah karya yang dijadikan sebagai amal jariyah, ya, piye carane buku itu dirangkum, dibuat sedemikian menariknya, sehingga orang-orang yang dia itu mempelajari kitab tersebut itu betah, ya, yang mempelajari kitab tersebut merasa senang, merasa terkagum-kagum. Bab pertama isine siji-siji, bab keloro isine loro-loro, bab ketelu isine telu-telu, bab keempat isine papat-papat. Kok apik ya? Itu memang kerjaan ulama, menfilter sekian nasihat yang ada, sekian mungkin ratusan ribu ataupun jutaan, ya, hadis, qaul salaf dan lain sebagainya, difilter, disaring, ya, akhirnya diambil yang menurutnya pas, ya, diletakkan di dalam setiap babnya. Nah, di bab yang ketiga itu Nabi SAW menjelaskan, bersabda bahwasanya, ya, kurang lebih ada 3 amalan yang mana amalan tersebut ketika dilakukan seorang hamba mampu menjadi kafaroh.
Kafarah niku napa? Kafarah itu adalah penghapus dosa, penghapus lembaran kelam yang pernah kita tulis di masa lalu kita. Ya, kemaksiatan yang pernah kita lakukan dulu. Ya. Nah, 3 amalan ini mampu menjadi kafarah, mampu menjadi penghapus dari dosa-dosa yang pernah kita kerjakan. Dan di antara dari 3 amalan tersebut adalah wantidharus shalah ba'da shalah. Ya. Jadi orang enek wong sing bar salat maghrib katakan ora kesusu mulih. Ya, senajan lesu, senajan luwe. Ya, senajan mungkin nang omah wis dicepakne kopi, wis digawekne teh. Ya, dan lain sebagainya, cuman dia ingin untuk singgah dulu di masjid, ora keburu-buru mulai. Ya, setelah sholat ba'diyah ya mungkin qiraatul Quran, ataupun setelah itu dia wiritan, dzikir, munajat sama Allah Subhanahu wa taala, ataupun melakukan amal-amal ibadah yang lain. Sampai datang sholat Isya, ya, di antaranya taklim. Sampai datang sholat Isya. Ya, dia masih di masjid tersebut, ya, habis itu mengerjakan sholat Isya. Nah, itu Nabi SAW ngendikan amal yang seperti itu bakal menjadi salah satu sebab dosa yang pernah dia lakukan itu dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi melu taklim lungguh mungkin yang pojokan utawa yang tengah utawa yang nguri, ya ning nguri dhewe melu taklim senajan ya awake wis kesel kabeh, senajan sing diomongke ustate ra mudeng karena kecil ra tau mondok ngaji urung iso, ya krungu sing Arab-Arab sing diapali nggo Al-Fatihah iku nak dites yo mbomboan ngono, bijine mbomboan. Ya nak dites ustaz iki piye mbomboan bijine oleh pira. Ya, senajan kaya ngono ki ya duduk di paling belakang yes, melu kajian tengklak-tengkluk wangkler, kadang sampai ana sing ngiler, kadang ana sing ngorok. Kula nate, Pak, taklim asik-asike taklim tiba-tiba antar ngorok ning guri. Nah barono diceplek koncone. Habis itu bangun dia. Semono. Nah, orang-orang yang model seperti itu senajan dekne ra mudeng, senajan dekne ngantuk, pengene ngrungokno tapi ra mudeng, pengene ora ngantuk tapi ngantuk. Ya dasare ngantukan ket bayek lahiran. Ket bayek wis ngantukan. Jadi ngantuke gawan. Ora ana tombone, penyakit gawan. Ya. Tapi dia tetap ingin berusaha, piye carane aku pengen kumpul karo wong soleh, aku pengen kumpul karo kanca-kancaku sing apik, wis takliman ben ora ngisin-ngisini aku tak lungguh paling guri, wis ngantuk-ngantuk ya wis rada ketutupan kancane ora apa-apa. Sing model ngono ki, Pak, iku dosane dihapus sama Allah Subhanahu wa taala. Senajan ngantukan, senajan wis mulungguh nguri dhewe, ya. Tapi yang model seperti itu dosanya bakal dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga ada keistimewaan yang lain, yaitu apa? Di dalam makalah yang kedua, di dalam bab yang kedua, kula nggih supe makalah nomor berapa? Di kitab yang sama, kitab Nashihul Ibad, ya. Sarah dari hadis Nabi SAW yang jalisul ulama dan seterusnya, ya, jalisul ulama wastima'i kalamil hukama fa innallaha ta'ala yuhyil ardul maita fa innallaha ta'ala yuhyil qalbal mayyit binuril hikmah kama yuhyil ardul maita bima'il mator. Ya, jadi kita diperintahkan untuk dekat sama ulama, kita diperintahkan untuk senantiasa dekat dan mendengarkan petuah kalam hikmah dari ahlu hikmah, dari orang-orang yang dia itu kedekatannya sama Allah bagus, ma'rifatnya sama Allah Subhanahu wa taala bagus. Ya, di antaranya yo tekone taklim-taklim ngenten niki. Ya. Datang di taklim-taklim, kita ngikuti taklim-taklim asatid-asatid ada yang sekiranya soleh, sekiranya apik wis eloki. Ikuti, ya. Fungsinya apa? Senajan tadi ngantukan. Senajan tadi lungguhe nguri dhewe. Ya.
Senajan mungkin secara kafaah ilmiah ataupun secara EQ ya, kecilik ranking siji terus kongguri ya. Jadi model-modelan ngontong-onong niki nggih, ngonten niku tapi rajin taklim. Nah, yang seperti ini senajan taklim pertama taklim ikut taklim saulan, rong wulan, telung wulan, ya ora pinter-pinter. Ditakoki mau sing sampe ustaze apa? Apik. Lah yo apik iki apa? Ya mbuh aku lali gak mudeng. Pokoknya apik ya. Lha kok iso ngerti apik piye? Ya buktine sing teko akeh. Sing teko wong-wong apik, sing teko wong saleh berarti sing disampaikno apik. Senajan ra ngerti isine apa sing sampaikno apa wis pokoke apik. Dekne lungguh senajan ngantukan ngrungokno seneng. Ya. Yang seperti itu ya. Ya, memang Allah Subhanahu wa taala tidak menjanjikan kowe melu taklim ku bakal pinter. Tidak menjanjikan. Tapi janji Allah Subhanahu wa taala yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya wong sing dia itu wong yang dia itu dekat sama ulama, orang yang dia itu akrab dengan ahlu hikmah, akrab dengan orang soleh, sering melu takliman dan lain sebagainya senajan ngantuan. Iku yang pasti atine mesti apik. Atine bakal didandani oleh Allah Subhanahu wa taala, atine bakal ditambani oleh Allah Subhanahu wa taala, atine bakal diuripke kali Allah Subhanahu wa taala. Lho kok iso ati sing wis mati urip iki koyo piye? Di situ Nabi sallallahu alaihi wasallam menggambarkan kama yuhyil ardul maitah bima'il matar. Sebagaimana Allah menghidupkan bumi yang tandus dengan turunnya air hujan. Ya, mungkin saat niki sing beberapa masyarakat ataupun teman-teman sing gadah tegalan, gadah mungkin kebun ya. Ketika dia perjalanan mau ke Tegale, perjalanan mau ke kebun, mau ke sawai, bisa dilihat jalan-jalan menuju ke sana itu retak-retak ombo. Saya biasa kalau habis nganter istri ya pulang itu golek dalan sing beda, golek dalan sing gak umume wong dilewati ya. Maka saya lewatnya yang tembus nanti nopo kandang sapi ya, tanahe kaut niku biasa ketemu ya. Mbuh kaut bar sake kebun nggih ketemu kalih kula napa bar blusuk-blusuk teko alas nggih ketemu kalih kula ya. Pokoknya caket-caket tambak garam ya. Terus lewat sawah-sawah itu kula merhatiaken ngonten niku. Saya melihat tanah-tanah mulai retak-retak wis ombo-ombo gede-gede, garing. Bahkan ternak-ternak yang ada di sekitar sana saking garinge mungkin rapate enek banyu iku sampai ketok balunge. Ya. Tapi besok lihat saja ketika Allah Subhanahu wa taala sudah turunkan barokahnya dari langit, Allah perintahkan langit untuk menurunkan airnya, untuk menurunkan barokahnya. Maka di situ kita bisa lihat tanah-tanah yang sebelumnya merekah, kering, kerontang menjadi hijau, menjadi subur, ya, full ditumbuhi oleh tanaman-tanaman yang ada. Maka jamaah yang dihormati oleh Allah Subhanahu wa taala nggih ngonten niku permisalan Allah Subhanahu wa taala mampu menghidupkan hati yang mati. Ketika seorang itu mau dekat dengan ulama, mau dekat dengan ahlu hikmah, mau dekat-dekat dengan orang soleh, gelem gumul karo wong soleh, satu kepastian janji dari Allah Subhanahu wa taala yaitu apa? Atine bakal didandani apik. Ya, perlahan-perlahan ya, tapi pasti hatinya itu akan menjadi baik. Jamaah ingkang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi datangnya kita pada kesempatan hari ini minimal untuk 2 fadilah. Ya. Iku yang tadi kita sampaikan. Ada mungkin fadilah-fadilah yang belum kita tahu ya, ataupun yang belum kita sampaikan ya. Maka sangat besar sekali fadilah yang bakal kita dapatkan dengan hadirnya kita di tempat ini. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, ala kulli hal kita harus menjadi hamba yang bersyukur, ala kulli hal kita harus menjadi hamba yang senantiasa memuji Allah Subhanahu wa taala dalam segala kondisi. Kita melanjutkan pembahasan kita di kitab Taisirul Khalaq karya Syekh Hafidz Hasan Al-Mas'udi Al-Azhari ya.
Masih di pembahasan adabul muallim utawi adab-adab seorang muallim, adab-adab seorang guru. Gak mesti guru, ya paling gak kalau kita itu sudah menjadi orang tua, sudah menjadi bapak, sudah menjadi ibu, maka secara otomatis kita adalah seorang guru bagi anak-anak kita. Bismillahirrahmanirrahim. Kemarin kita sampaikan ya, faidan labudda ayyakuna taqiyan, maka seorang muallim karena dia itu menjadi cerminan, karena dia itu menjadi pasak ya, karena dia itu menjadi filter, menjadi pengontrol ya. Maka di sini disyaratkan bagi santri-santrinya, bagi murid-muridnya, maka di sini disyaratkan seorang muallim itu harus mempunyai sifat-sifat ya. Di sini disebutkan sebagian ya, cuman ini kalau pakai kata labudda yo harus ya, ataupun bisa dikatakan wajib ya, karena kalau nggak punya sifat ini nanti bakal ngerusak dunya. Maka seorang muallim faidan labudda ayyakuna taqiyan, seorang muallim yen to mesti dadi wong sing taqiyan, dadi wong sing bertakwa. Itu yang pertama, kemarin sudah kita jelaskan. Nomor dua, mutawadhi'an, seorang muallim harus punya sifat tawadhu, sikap andap asor ya, sikap rendah hati. Jadi nah, paribahasan Indonesia ini seperti ilmu padi, semakin berisi semakin merunduk, ora semakin berisi semakin dangak ya. Maka seorang muallim itu semakin dia pintar, semakin dia itu banyak belajar, kudune semakin tawadhu, kudune semakin dingkluk. Bukan dengan banyaknya ilmu yang dia punya, dengan banyaknya harta yang dia punya, dia semakin dangak. Nah niku sing kleru ya. Maka kan wonten paribahasan wong iku nak gelem belajar tenanan, dalami agama, dalami syariat, semakin dia dalami dia akan semakin merasa oh ternyata aku iki ijik go ngerti apa-apa ya. Akeh sing durung tak ngerteni, akeh sing durung tak ilmui, akeh sing durung tak dunungi ya. Jadi semakin belajar semakin merasa bodoh karena ternyata ilmu itu luas sekali. Nah, terus sifat yang ketiga yang harus dimiliki oleh seorang muallim, layyinal janibi litamilal qulubu ilaihi fatastafidu minhu. Seorang muallim harus layyinal janibi ya. Harus punya pergaulan yang baik ya. Harus punya pergaulan yang baik. Layyinal janibi ay latiful muasyarah ya. Punya pergaulan yang baik, punya pergaulan yang lembut ya, yang santun, sopan dan seterusnya. Kenapa kok mesti seorang muallim itu disyaratkan harus punya ya, harus bisa menjadi seorang muallim yang punya pergaulan yang baik, yang santun, yang lembut? Tujuannya apa? Guru sing kereng yo akeh kok Mas ya. Guru sing kereng yo akeh, guru sing galak yo akeh, yo nyotone jek iso dadi guru. Yo nyotone sampai tua yo ora dipecat ke sekolah kuwi. Yo nyotone yo jek iso dadi guru, yo nyotone wis ayem-ayem wae. Ya. Maka di sini kalau pengen pakai standarisasi ataupun manut dawuhe Syekh Hafidz Hasan Al-Mas'udi, kenapa kok harus bergaul dengan pergaulan yang baik? Ya, baik kepada muridnya ataupun kepada sesama guru. Ya, fungsinya litamilal qulubu ilaihi fatastafidu minhu. Ben ati iku iso gampang condong, ben ati iku iso gampang nerimo petuah-petuah, dawuh-dawuh, nasihat-nasihat yang dia berikan kepada lawan bicaranya. Kan ngonten niku. Nek wong golek wong kereng lagi delok ya wis anak guru kuwi menah yo. Ya, apa lewat ya sing golek dalan sing liya. Ya. Kan ngonten niku. Nah, kalau guru itu baik, guru itu santun, ya guru itu sama murid itu bagus, penyayang, ya. Pengen lewat, guru ini lagi lewat, lagi ngetok ya wis disamperi, disalami. Ya. Beberapa anak Al-Ikhlas Putra ngonten niku, ya. Ketika saya perhatikan ketika ada ustadz-ustadz yang datang
kok delalah saling tatap muka, dalam artian ustadz ini ngelihat santri itu, lah santri itu juga ngelihat ustadznya, itu langsung dicedai, assalamualaikum ustadz, saliman cium tangan, ngonten niku. Ya. Tapi nek ustadze galak ora bakal ngonten niku, nek ustadze jahat ora bakal ngonten niku. Ya. Ustadze munggah do melayu kabeh, ustadze medun do ngilang kabeh. Ya. Iki pondok kok genek santri ini, padahal santri ini kebak, tapi mergo napa ngerti ustadze galak, sering nyebetan, sering jotosi, ya. Akhirnya dia datang muridnya hilang kabeh, ngonten niku. Koyo-koyo apa ya, ngomong bareng ya banter ya, pokoknya main tangan dan lain sebagainya. Ya, hadirnya itu mesti marah ya. Ya, datang ku mesti marah, ora tahu datang nyopo, datang ngopo mesti marah. Ya. Maka seperti itu ya, ketika punya pergaulan yang baik itu mesti ketika dia memberikan nasihat, dia memberikan petuah, itu akan mudah untuk diterima. Dalam beberapa kasus nggih ngoten niku, banyak sekali orang-orang yang dia itu santri-santri ya. Karena dunia saya dunia pesantren, untuk apa namanya sekolah umum saya nggak begitu paham ya. Jadi kalau di pesantren tuh ada kadang santri-santri yang masya Allah ya. Ya mungkin dia punya riwayat tahu ngerokok, punya riwayat tuturane wangel, punya riwayat wani karo ustate, punya riwayat wis pokoknya nak orang ngelanggar iku koyok piye, nek sing kurang, nek sing aneh no. Senengane ngelanggar karo ustate wani. Lah santri-santri yang model seperti ini, sing tuturane wangel, ya dinasihati ra iso, pengene ngelanggar, kabur terus bendino, wis dibotak ya cek kabur. Gak entuk apa jenis, ketika ketangkap dibotak, habis itu kabur lagi, datang lagi dikon rolling, dikon push up, ya membaca surat pernyataan dan lain sebagainya, ngono ki cek kabur. Saya ustadz pegelen ki piye to? Dikei hukuman apa ya kok gak jera-jera ya, orang kapok-kapok. Nah, dalam kasus yang seperti itu ya ada kadang didatangkan ya, didatangkan ataupun diminta untuk coba kamu minta nasihat sama ustadz itu ya. Coba kamu minta nasihat sama ustadz A, itu wedi Pak, jangan ustadz ya, kalau minta nasihat sama ustadz itu jangan, mending jenengan minta saya push up 100 kali saya bakal jalankan. Kalaupun jenengan apa namanya mau menghukum saya sekot jam 100 kali bakal saya jalankan. Mau jenengan kasih saya hukuman fisik ataupun suruh ngapal Quran, suruh hataman Quran ya, dalam sehari kudu maca 10 juz ya, dan dilakukan selama 1 bulan, habis itu kudu soft pertama terus di sholat 5 waktu tak lakokne, tapi ojo njaluk nasihat nih Ustadz Fulan. Kenapa kok ora gelem minta nasihat sama Ustadz Fulan? Isin Ustadz pekewo. Niku wonten sing wonten niku, mergo napa? Ustadz apik, Ustadz apian. Ya. Jadi ngerasa pekewoh ketika dia datang kepada ustadz tersebut ya, karena datangnya itu bukan karena niat ziarah, bukan karena niat sowan, bukan niat karena apa ya, ada dawuh dari ustadz tersebut ya, tapi datangnya karena dia diminta oleh bagian BK ataupun bagian kesantrian ya, sebagai bentuk hukuman karena dia telah melakukan suatu pelanggaran, maka diminta nasihat. Iku pekewo teko kok goro-goro pelanggaran, iku pekewo nggih wonten sing model wonten niku. Maka jamaah yang dihormati oleh Allah Subhanahu wa taala, disinilah latiful muasyarah ataupun layyinal janibi ya, pergaulan yang baik itu amat sangat penting karena kaitannya sama hati. Terus sifat selanjutnya yang harus dimiliki oleh seorang mu'alim, wa ayyakuna haliman, seorang mu'alim tadi harus punya sifat halim. Halim niku napa kalau kita terjemahkan secara bahasa, halim niku nggih lembut. Maksudnya pripun kalau kata Kiai Muhammad Huda,
ya, pengasuh pondok At-Taslim Demak. Haliman niku beliau menerjemahkan alladzi yamsiku nafsahu indal ghadab, ya, orang yang mampu mengontrol dirinya saat dia itu dalam keadaan emosi. Jadi mungkin ngomong, kowe aja bandel-bandel, nak bandel-bandel tak cetot. Kowe aja nglakoni kuwi, nek nglakoni kuwi tak apa gitu ya, tak hukum, tak mungkin tak jiwit ataupun tak apa, tak selentik atau tak apa lah, tak suruh pusap ataupun apa hukuman-hukuman yang seperti itu. Ya. Ngancem ngonten niku. Tapi padahal kalaupun dilakukan iku ora tega, ya, ora tega nyetot, ora tega njewer, ora tega sampai menghukum hukuman fisik wonten niku. Nah, itu halim. Jadi dia mampu mengontrol dirinya saat emosi, ya. Dia penyayang, dia lembut, juga mampu mengontrol dirinya saat emosi. Kalaupun dia terpaksa melakukan hal tersebut, ya dia bakal melakukan hal tersebut ya dengan batasan-batasan yang sekiranya itu tidak melewati had syar'i. Ya. Terus yang selanjutnya sifat yang harus dimiliki oleh seorang mu'alim, ya, wa ayyakuna waquran liyuqtadabihi, harus punya wibawa. Nah ini jelas nih. Ya. Seorang guru kalau nggak punya wibawa di depan murid-muridnya, di depan santri-santrinya, ora bakal diajeni, ora bakal dihormati. Maka katakan di dunia pesantren, sekali lagi di dunia pesantren, mungkin di pesantren tersebut mengadakan sebuah aturan bahwasanya santri itu nggak boleh ngegame online, santri itu gak oleh ndelok film, santri itu gak oleh ndelok sinetron, cinta-cintaan dan lain sebagainya. Nah, kaitannya dengan wibawa, ya, ketika sebuah pondok pesantren menggulirkan peraturan ataupun pendisiplinan yang model seperti itu, ya, lah kok gak oleh ngegame online, lah ustadze ngegame online yang ngarep santri-santri nih, ya, ya, ngegame mungkin bal-balan ataupun ngegame apa, ya, iku gak ndelik cek mending ya. Kalau di kamar ataupun di tempat-tempat yang sekiranya gak iso didelok santri cek mending. Lagi ngegame ning asramane santri, dikerumpuli santri. Lagi lah ngenten niki wibawane kan yo ilang. Ya. Gak oleh ndelok sinetron, lah malah ndelok bareng santrine, ya. Di-download sinetron sing akeh, ya. Bar belajar malam ndelok bareng nobar. Drakor, drama Korea ataupun apa, ndelok bareng. Lah ya bubrang pendidikan ngonten iki. Ya. Maka harus punya wibawa. Ya. Terus sifat selanjutnya yang harus dimiliki oleh seorang mu'alim, wa ayyakuna dza rahmatin litalamid, lan yen to musti dadi, musti punya sifat dza rahmatin, welas asih litalamid marang santri-santrine. Ya. Ini jelas, ya. Terus syafiqon alaihim lita'duma ragbatuhum fi ma yulqihi ilaihi. Syafiqon, syafiq niku ya atofun, ya, atifun wariqatun, ya. Jadi lembut, lemah lembut lah, syafiq itu nggih lemah lembut, harus berlaku lemah lembut kepada mereka, ya, kepada santri-santrinya, kepada murid-muridnya. Fungsinya untuk apa? Lita'duma ragbatuhum, agar kecintaan santri kepada si ustadz tersebut akan semakin membesar, ya, fima yulkihi ilaihim, ya, terlebih ketika si ustadz tadi nanti memberikan nasihat, memberikan mungkin apa namanya perbaikan-perbaikan kepada santri tersebut, mengadakan pendekatan dari hati ke hati dan seterusnya. Maka jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dadi wong sing lemah lembut, dadi wong sing sopan, dadi wong sing kalem iku nggih napa fungsine utawi maslahate nggih akeh, maslahate ya gedhe, ya. Tapi ya senajan seperti itu mungkin ada, loh Mas, loh zaman biyen itu yo apa jenenge
Yo enek wis ket biyen mungkin bahkan dari sahabat sendiri juga seperti itu. Enek sing kalem, contohnya sapa Abu Bakar. Enek sing keras tegas, contohnya sapa Umar, contohnya Khalid bin Walid. Enek sing apian santun, contohnya sapa katakan Ali bin Abi Thalib dan seterusnya. Ya Nabi pun juga seperti itu. Ada yang halus, ada yang kasar. Ada yang halus, ada yang tegas, ada yang halus, ada yang tegas. Lha ngenten niki pripun? Ya. Nggih monggo ya mau memilih model yang seperti apa ya. Yang jelas ya kalau di sini yang disarankan oleh Syekh Hafidz Hasan Al-Mas'udi ya ini hasil dari istiqra beliau, hasil dari pengalaman beliau, kajian beliau bahwasanya bersikap lemah lembut ya serta punya sifat halim ya, pergaulan yang baik ya ora kereng, ora seneng nyeneni, ora seneng nyengkreng ya itu faedahnya banyak sekali ya manfaatnya sangat banyak sekali. Meskipun ya kalaupun ada orang yang dia itu memilih jalan yang sebaliknya nggih monggo-monggo saja asalkan tidak sampai melewati had syar'i. Terus wa ayyan sawahum wa yu'adzibahum fayahsunu ta'dzibuhum. Seorang mualim ya harus jangan pernah bosan untuk senantiasa memberikan nasihat kepada santri-santrinya. Senantiasa memberikan nasihat kepada murid-muridnya. Wa yu'adzibahum serta mengajarkan adab kepada mereka. Fayahsunu ta'dzibuhum sampai mereka itu ya masalah adab, kaitannya masalah adab itu kelar ya, kelar dan clear. Maka jamaah yang dihormati oleh Allah Subhanahu wa taala ya jenenge nasihat ya seorang gur pisan pindho ya. Setiap kali ada kesempatan, setiap kali dinilai ada penurunan ya diberikan nasihat ya. Karena nasihat ini fungsinya untuk menjaga, nasihat ini fungsinya untuk memelihara agar namanya iman kan ya yazidu wa yanqus bisa naik bisa turun, yazidu bi ta'ah wa yanqusu bil maksiyah ya naik karena ketaatan, turun karena kemaksiatan ya jenenge menungso ya. Nabi SAW niku nate ngendikan nggih menungso niku panggene lepat ya, panggene salah, panggene kelintu. Maka ketika sudah tahu manusia itu punya sifat ataupun punya potensi untuk salah, punya potensi untuk keliru dan niku pun didhawuhaken pun dikabaraken kalih Nabi SAW, maka disitulah nasihat itu ora terus ngurpi penting wis tak omongi, wis tak nasihati winginane. Lah winginane iya bar sampai nasihati wonge dadi apik. Lah sesuke balik meneh ya dinasihati meneh. Makanya kaya ngenten niki taklim niku mboten setahun pisan, saulan pisan. Makanya LKI kan sampai seminggu ping 3. Wonten niku. Bahkan di tempat yang lain itu ada yang setiap hari taklim, prene namung Jumat kali Sabtu. Niku nggih wonten ya. Jadi bar magrib yo taklim engko bar isya sing pengen lanjut nggih wonten taklim meneh ya. Niku nggih wonten di tempat-tempat yang lain. Ya. Karena baterai tiap orang tuh beda-beda ya. Koyok HP lah, HP nek sing baterainya sekali ngecas awete suwe ya. Ana sing 5000 mAh, ana sing 3000 sekian mAh, ana sing 2000 sekian mAh. Mboten ngertos niki sing paling tinggi berapa mAh sekarang, Pak? Nggih. Mbah 10.000 mAh pun wonten apa dereng nggih mboten ngertos. Setahu saya 5000 yang paling gede ya. Nah, HP 5000 mAh sekali ngecas nah lagi HP anyar yo dipakai seharian, ngecas dari subuh 100% ya dipakai seharian itu sampai tidur lagi ya, mungkin masih tersisa 40-30% ya, seharian dipakai untuk YouTube, seharian dipakai untuk mungkin Facebookan, seharian dipakai untuk aktivitas medsos lah, itu masih tersisa segitu. Lah beda sama orang beda sama HP yang baterainya cuma 3000 mAh ya. Subuh 100% tinggo YouTubean, tinggo medsosan engko dhuwur wis njaluk ngecas ya, nek gak dicas ya engko asar ya mati dhewe ngene. Pet tiba-tiba wis mati ya. Itu kalau 3000, kalau HP-nya di bawah itu 2000 mAh nggih lebih sebentar lagi.
Maka jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, setiap dari kita itu baterainya beda-beda. Ya, walau alam mungkin bisa di-upgrade ya. Kalau kita itu mau untuk berbenah, kita mau untuk senantiasa evaluasi, maka bisa di-upgrade, bisa menjadi lebih baik lagi. Maka kita itu koyo HP lah ya. Kalau nak wis tandane abang njaluk dicas yo ndang dicas. Aja ngenteni sampai entek 0% lagi dicas yo aja. Ya. Seperti itu ya. Maka jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, disinilah nasihat, saling nasihat menasihati itu tidak kenal waktu dan tidak mengenal bilangan ya. Terus selanjutnya sifat yang harus dimiliki oleh seorang mu'alim, wa an la yukallifahum minal ma'ani ma taksuru anhu idrakatuhum ya. Wa an la yukallifahum, lan yento orang bebani sapa, bebani si tilmid, bebani si santri, bebani si siswa, minal ma'ani kelawan makna-makna, ma taksuru anhu idrakatuhum, yang mana napa nggih kapasitas ataupun kemampuan mereka itu tidak bisa menjangkau hal tersebut. Dalam artian ngeten niki, gambaran mudahnya, ada gajah, ada monyet, ada ular, ada ikan ya. 4 binatang dengan karakter yang berbeda ya, sebagian mempunyai habitat yang berbeda. Kalau 4 binatang tersebut ya, diminta untuk mati-matian mentaati perintah dengan ya perintahnya, piye carane awakmu kudu iso menek wit, piye carane awakmu kudu iso manjat pohon, maka si gajah iki bakal menjadi hewan yang bodoh selama-lamanya. Dan si ikan pun juga seperti itu. Mbuh piye carane piye menek wit piye, aku uripku ning banyu, ora duwe sikil, ora duwe tangan, lha kon menek, maka selamanya akan menjadi bodoh. Maka maksudnya pripun jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala? Saya pernah mengajar di satu kelas, yang mana satu kelas ini adalah satu kelas yang istimewa, berbeda dengan kelas-kelas yang lain ya. Yang mana kelas-kelas yang lain katakan di kelas 1 ya, baru kelas 1 masih santri baru, tapi masya Allah hafalan mufrodatnya banyak. Ketika diberikan pelajaran tentang Al-Quran nyantole gampang, diberikan pelajaran tentang matematika, hitung-hitungan wis tas ya. Terus yang kelas 2 juga seperti itu, enggak kalah hebatnya ya. Hafalan Qur'ane banyak, wis kelas 2 tapi hafalan Qur'ane 10 juz, hafalan Qur'ane banyak ya. Tapi sing kelas 3 ya, ya ono ya hene Qur'ane nggur sak juz ae. Dikon hafalan yo ora iso-iso. Wis mentok-mentok ibarat komputer no dipaksa rame panas, CPU-ne panas ya. Emang nggak bisa, secara kapasitas dipaksa-paksa juga iso ya. Terus pelajaran-pelajaran yang lain ketika diajar yo mesti ngantuk, mesti turu. Hitung-hitungan peng-pengan ramudeng blas ya. Ada model seperti itu. Saya pernah ngajar satu kelas yang mana jam iku gak ngerti Pak. 14.15 itu jam berapa? Mikir suwi Pak. 20.45 itu jam berapa? Gak ngerti. 7 kali 6 berapa? Ngitung suwi Pak. Ngitung nganggo driji. Lah, drijine ngenten niki mending ya. Ya, 7 kali 6 nih gimana Ustaz? Ya 7 tambah 7 sampai 6 kali. Niku wonten sing gawe biting. 0,467. Oh sekian. Iku kadang salah nyoret, jadi hasilnya salah. Ya, enek sing kurang coretan dihitung salah. Ya. Lagi mending nak 7 kali 6. Dan nak soalnya 100 kali 2000. Lah kebak buku Pak. Wonten model-modelnya seperti ini.
Maka kalau bisa mendidik orang-orang model seperti itu dengan sabar, dengan yang baik, ya, dengan pendidikan yang baik, senajan mesti bakal menguji emosi, ya, menguji kesabaran. Tapi kalau mampu bisa mendidik dengan baik, insya Allah nanti amalnya akeh. Kalaupun sudah diupayakan segala cara, celuk ke guru-guru sing liyane, yo tetep orang ngatasi, tetep ora iso memberikan pemahaman kepada mereka, bisa memberikan mereka pencerahan, ya, terus sampai mereka bisa, ya. Kok gak iso, ora enek sing iso. Semua guru sudah didatangkan, ora enek sing iso ngajari, ora enek sing iso menjadikan mereka itu pinter. Ya husnudon, bisa jadi ada sebuah kelebihan dari mereka yang belum kita ketahui. Ya ngoten niku mawon, ya. Maka semikir sing penak-penak wae, seperti itu. Karena ada santri-santri itu yang pelajaran, ya, sekali lagi contohnya di santri, karena saya hidup di dunia pesantren. Santri-santri yang dia itu ketika pelajaran gak iso, Pak. Pelajaran yo katakan gak ngantuk, tapi ketika ditanya gak mudeng, ya. Bahasa Arab apa meneh gak ngerti, ya. Tapi dia santri, nggih sabar, nggih wonge yo happy. Tapi ketika ada satu kejadian, satu peristiwa, oh iki paralon sapi tenge jebol, gak usah dikongkon budal. Ora enek sing ngongkon budal dandani dhewe. Iki gak enek parkiran motor. Jadi motor itu kalau diparkir, ya ustadz itu kalau mau datang ngajar di kelas, ya biasa mulai setengah 8 mulai pelajaran sampai jam 11, gak enek parkiran, motor ustadznya kepanasan. Ya, iki piye nak gawe parkiran? Budal Pak, langsung Pak. Gak usah dikandani, gak usah dikomando, langsung budal, golek kayu, malu-malu dewe, bikin sampai jadi parkiran itu. Ya. Ada juga ini airnya habis, ya, airnya gini-gini. Budal mengisor juga banyu, budal mengisor dandani. Iki lampu kelasnya rusak, kabelnya pedot, langsung budal didandani Pak. Tapi nak pelajaran nggih ngoten niku. Dalam artian jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di lingkup yang kecil ketika kita punya anak, ya, kalaupun nanti kok anak salah satu di antara anak kita itu kok tidak ada yang mewarisi kepintaran ataupun kejeniusan orang tuane, maka nggak usah bersedih hati, ya. Bisa jadi dia punya kelebihan, punya keistimewaan di bidang yang lain, dan itulah yang nanti akan menjadi menarik, ya. Sepenting husnudon, sepenting tetap optimis, ya, tetap bertakwa, tetap minta petunjuk, minta pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana keluarga kita, bagaimana pendidikan kita, pesantren kita, lembaga kita itu senantiasa dipelihara, dibimbing agar bisa mencetak orang-orang yang diridhoi dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ngoten niku. Mekanten cukup sekian, insya Allah akan kita lanjut di pertemuan yang akan datang. Salah dan lebihnya kulo nyuwun pangapunten, kulo kembalikan ke MC. Jazakumullah khairan, kami sampaikan kepada Ustadz Afam. Untuk selanjutnya kita break untuk adzan dulu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah.
أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Acara selanjutnya sesi tanya jawab bagi Bapak Ibu hadirin semuanya yang ingin bertanya tentang materi tadi, kami persilakan. Kalau tidak ada, kita lanjutkan. Demikianlah kajian pada malam hari ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan tadi bisa bermanfaat bagi kita semuanya, dan mudah-mudahan kita semuanya memiliki sifat-sifat seorang mu'alim, karena kita sesungguhnya adalah seorang mu'alim atau guru bagi anak-anak kita di rumah. Marilah kita tutup acara pada malam hari ini dengan membaca hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.